يا أرحم الراحمين ارحمنا. عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Dari Abdullah yang mengatakan bahwa kami pernah mendengar baginda Rasulullah bersabda, barang siapa yang telah merasa sanggup untuk berumah tangga, maka hendaklah ia kawin. Sesungguhnya kawin itu lebih melindungi penglihatan dan lebih memelihara kehormatan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wijaa'un. Tetapi barang siapa yang belum sanggup untuk kawin, hendaklah dia berpuasa. Karena puasa itu dapat mengurangi nafsu birahi. Hadis ini ada dua kandungan. Yang pertama adalah perintah untuk menikah bagi yang belum menikah. Yang kedua, kandungan betapa manfaatnya sangat besar orang yang berpuasa itu, terutama untuk mengendalikan hawa nafsu dan birahi manusia. Hadis ini akan sangat tepat kalau dibidik untuk para remaja, para pemuda yang sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan. Kata Nabi, man istata'al ba'ata, siapa di antara kalian yang sudah mampu ba'at, falyatazawwaj, hendaklah dia untuk segera memiliki istri atau menikah. Fa innahu aghaddu lil basari, karena dengan kau menikah, kau akan bisa lebih aman dalam menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan kau lebih memelihara kehormatan atau farji kemaluan. Tapi barang siapa lam yastati, yang belum mampu untuk memberikan ba'at, belum mampu untuk menikah, fa 'alaihi bis-shaum, hendaklah dia suka mengerjakan puasa. Fa innahu lahu wijaa'un, karena puasa itu akan lebih menjaga, mengendalikan nafsu birahi. Nah, man istata'a di sini adalah siapa yang sudah merasa mampu, baik zahir maupun batin. Ba'ata, yaitu memberikan nafkah. Nafkah lahir, nafkah batin, sudah mampu berumah tangga ya. Sudah mampu berumah tangga, sudah merasa mampu dan sanggup untuk berumah tangga. Falyatazawaj, segera kau beristri. Artinya kalau belum mampu dan kau merasa kalau kau berumah tangga kayaknya akan bakal menuai masalah karena belum mampu secara ekonomi, ya nggak jadi masalah. Jadi perintah untuk menikah itu kemudian menurun. Ini betapa wajibnya seseorang untuk menikah dalam rangka dia menjaga kehormatan. Yang sudah mampu memberikan nafkah, yang sudah mampu bekerja, yang sudah mampu memberikan penghasilan, yang sudah mampu memberikan nafkah, segera untuk menikah. Sebab kenapa? Orang kalau sudah mampu, sudah mapan secara ekonomi, lahir batin pun mampu, kemudian dia nggak segera menikah, ada nilai bahayanya. Apa bahayanya? Ya dia kalau sudah mampu tapi nggak mau nikah, khawatir dia akan lari kepada tempat-tempat yang sangat tidak baik, prostitusi, lari ke PSK, pelacuran, bahasa halusnya jajan, suka jajan. Ini kan sangat berbahaya. Kenapa? Dia mampu. Kalau dia nggak punya uang, nggak punya kemampuan
Umpama dia mau lari ke prostitusi, ya dia masih mikir-mikir saya nggak punya apa-apa. Tapi lain cerita kalau dia mampu, saya punya uang. Saya punya uang untuk bisa membayar wanita yang saya inginkan. Nah ini kan bisa terjebak kepada prostitusi kalau nggak segera menikah. Ini bahayanya hidup sendirian ya. Ya kalau dia masih belum mampu ya sebaiknya jangan dulu ya. Karena namanya pernikahan itu bukan untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang. 10, 20, 30, 50 sampai mungkin 60 tahun ke depan. Jangka panjang. Kita akan punya anak, kita akan punya keturunan dan lain sebagainya. Nah, untuk berangkat ke sana tentu membutuhkan persiapan. Tidak seperti orang mau piknik yang paling-paling seminggu ya. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Setelah tidur paling-paling seminggu paling lama ya. Haji pun paling-paling setengah bulan. Umroh paling-paling 2 minggu. Tapi berumah tangga itu nggak akan cukup segitu. Melampaui waktu yang panjang, kita akan memiliki anak keturunan. Sehingga perlu persiapan yang mantap. Bukan hanya lahir tapi juga batin. Sebab mungkin ada orang yang secara lahir dia mampu. Secara ekonomi dia mampu, tapi batinnya belum mampu. Dia belum bisa memberikan kasih sayang. Dia belum bisa memberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Dia hanya baru mampu memberikan nafkah ya, sebaiknya jangan dulu. Ya, nanti khawatir dia hanya bisa memberikan materi, tapi nggak bisa memberikan kasih sayang kepada istrinya. Lebih bahaya lagi kalau ada orang yang secara batin dia mampu tapi zahirnya dia nggak mampu. Khawatir nanti berumah tangga ya, dia akan kesengsaraan akan menyelimuti, dia akan susah, dia punya anak, bagaimana dia akan bisa memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya. Sementara dia secara ekonomi dia nggak mampu. Ya walaupun Allah Subhanahu wa taala yang memegang kendali semua itu. Allah yang maha pemberi. Allah yang maha pemberi rizki. Kalau dia niatnya untuk mencari ridha Allah, insya Allah dari yang tidak mampu akan dijadikan mampu. Tetapi paling tidak kita punya strategi, ya, kita punya persiapan. Jangan sampai berani babi. Ya. Tahu berani babi? Babi itu memiliki nyali, memiliki keberanian, tapi nyeruduk dia. Nyeruduk, artinya tuh keberanian yang tanpa persiapan, tanpa perhitungan. Betul, Allah yang akan memberikan rizki untuk kita. Betul, Allah yang akan memakmurkan kita. Benar, Allah yang akan memberikan nafkah untuk kita, akan mencukupi kehidupan kita. Betul, kita harus punya keyakinan ke sana. Ya. Kalau kita berumah tangga niat karena Allah, Allah pasti akan memberikan keringanan, akan membantu kita. Allah akan memapankan kita. Namun sekali lagi kita terikat kepada yang namanya hukum manusiawi. Ya. Segalanya harus serba terfikirkan. Segalanya harus serba terencana, terprogram dengan baik. Agar hasilnya pun akan baik. Ya. Menikah itu memang perintah Allah. Ya. Menikah itu memang sunnah Rasul, perintah agama, ibadah. Tetapi yang namanya melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah, harus adanya perhitungan dan persiapan yang matang. Sekali lagi kita membina rumah tangga itu bukan setahun 2 tahun ke depan, puluhan tahun yang akan datang. Ya. Orang saja kalau mau pergi study tour, pergi mau piknik ya, mau traveling, dia akan semakin banyak persiapan. Semakin lama akan semakin banyak persiapan yang dia bawa. Perbekalan yang dia bawa. Apalagi kita berumah tangga ya, mengarungi bahtera yang cukup luas, harus adanya persiapan. Sehingga agama pun kemudian tidak memaksa. Agama tidak memaksa kalau seorang kemudian dia belum mampu memberikan nafkah lahir, agama nggak maksa. Ya. Jadi ada manis tato'a, siapa yang mampu. Berarti ini
Allah tidak memukul rata. Rasulullah nggak memukul rata. Man istata'a, siapa yang mampu di antara kalian, ba'ata, mampu memberikan ba'at, mampu memberikan nafkah lahir batin, falyatazawwaj. Hendaklah engkau beristri. Dengan kau beristri hidupmu akan tenang. Fa innahu aghaddul lil basari. Pandangan matamu akan terjaga. Minimal ketika sudah punya istri di rumah, kita akan lebih terjaga. Ngapain sih tertarik kepada istri orang? Orang di rumah ada istri sendiri. Ngapain sih tertarik kepada perempuan lain di luar sana? Orang di rumah sih ada istri sendiri kok. Ya, dia akan lebih terjaga pandangannya. Setidaknya kalau kita lagi berjalan dengan istri kita di jalan, di luar ya, ada perempuan cantik, kita paling tidak ada malu lah dengan istri kita. Jangan belanja matanya. Kadang-kadang istrinya ikut itu. Di mall misalkan, di jalan raya. Istrinya ikut, tapi mata belanja tetap itu ya. Mata mencari yang indah tetap. Ada perempuan cantik masih melotot, padahal istrinya di samping. Setidaknya kalau dia punya istri, dia akan mikir ngapain sih? Ya di rumah juga ada itu. Apalagi kalau istrinya ada di samping dia, bergandengan dengan dia, melihat perempuan cantik, setidaknya dia akan mikir, janganlah saya harus menjaga perasaan istri saya. Jangan celamitan mata ini, ya. Jangan belanja mata ini. Ada istrilah, hargai perasaannya. Paling tidak ke sana. Akan terjaga pandangan kita. Kita akan malu dengan istri kita. Sehingga dari sini akan terlihat bahwa kita dengan beristri tidak akan amburadul, ya. Terjaga betul pribadi kita, ya. Terpelihara betul pandangan kita, ya. Sehingga itu akan mengurangi kemungkinan kita berbuat dosa. Wa ahsanu lil farji, dengan kau beristri akan terjaga kehormatanmu. Farji ini lebih kepada alat kelamin ya. Lil farji itu menjaga kehormatan dalam bentuk alat kelamin, kemaluan. Orang yang punya istri, masa iya sih dia ke tempat prostitusi? Kecuali ya mohon maaf, orang yang imannya dangkal sih. Istrinya di rumah cantik, ya. Dia masih mencari di luar sana. Dia masih tergiur dengan wanita cantik di tempat pelacuran, prostitusi. Ini keterlaluan. Maka dosanya orang yang berzina antara dia punya keluarga dengan masih sendiri beda. Zinanya orang yang sudah berkeluarga itu rajam itu. Hukumannya rajam. Kenapa? Dia sudah punya istri. Maka Al-Quran memberikan gambaran bahwa istri kita seperti sawah. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum ana syi'tum. Istrimu itu seperti sawah. Ya. Kau punya sawah, cangkuli sawahmu, jangan menyangkuli sawah orang lain. Ya. Kau punya sawah sendiri, kenapa tertarik dengan sawah orang lain? Kalau kau ingin sawahnya seperti orang lain, indah, ranum, segar, ia jaga sawahmu, pelihara, kelola sawahmu. Kalau logikanya begitu ya. Istrimu sawah bagi kamu, cangkuli. Jangan mencangkuli sawah orang lain. Jangan tertarik kepada sawah orang lain. Kau punya sawah, kelola, pelihara. Niscaya sawahmu akan memberikan benih-benih untuk kamu. Kau akan panen. Ahsanul lil farji, lebih terjaga farjinya, kehormatannya. Ya. Ketimbang orang yang sama sekali jomblo ya, yang gak punya istri, ya, dia akan bahaya. Ya. Sudahlah dia gak punya istri, tapi uang ada. Kalau imannya itu kosong, imannya dangkal, dia akan larut dalam alam prostitusi. Inilah perlunya iman ya, sebagai benteng bagi kita. Sebagai benteng untuk membentengi kita. Jadi kalau sudah memiliki iman yang kuat, biarpun dia belum punya istri, ya, dia sudah mampu memberikan nafkah lahir batin, tapi dia insya Allah akan terjaga.
Wa man lam yastati'. Nah, ini ceritanya kalau belum mampu. Seandainya kau belum mampu memberikan ba'at, belum punya pekerjaan, masih nganggur, belum punya penghasilan, jangan nekat. Ya, jangan nekat kau langsung nikah. Ya. Walaupun iya betul kau akan melangsungkan pernikahan itu perintah Allah, ibadah memang, tapi persiapan harus. Ya, persiapan rancang itu harus ya, rencana itu harus, program itu harus. Jangan mentang-mentang nikah kan perintah Allah ya, sunnah Rasul. Kemudian semrawut kita nggak punya persiapan, nanti kasihan istri kita, anak kita yang akan menanggung akibatnya. Sekiranya kau belum mampu, fa'alaihi bisawm, perbanyaklah kau berpuasa. Kenapa? Apa kaitannya dengan puasa? Kata Nabi, fa innahu lahu wijaun. Dengan kau berpuasa, kau akan terkurangi nafsu birahinya. Kau terkendali nafsunya. Kau tidak akan gampang mengumbar birahi itu. Puasa. Dari pagi sampai sore kita berpuasa. Biasanya kalau orang sudah berpuasa, dia lemas, dia lunglai, ya. Dia lapar, dia haus. Akhirnya nafsu birahi cenderung terkendali itu. Ya, terkendali. Orang sudah lapar itu lihat perempuan cantik asa nggak pengen itu. Yang dipikirin adalah puasanya, perutnya, hausnya itu, laparnya. Jadi kemauan untuk berbuat yang tidak baik itu relatif terkendali. Dengan berpuasa kau jaga nafsunya. Dengan berpuasa kau kendalikan emosinya. Fa innahu lahu wijaun, nafsu birahimu akan terkendali. Ya, ini manfaat dari berpuasa. Dari hadis ini ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama ya, yaitu betapa pentingnya menikah itu. Falyatazawwaj, betapa pentingnya kita beristri ya, agar hidup kita terarah, agar hidup kita terencana, hidup kita merasakan sakinah, ketenangan batin. Yakinlah orang yang punya istri, berumah tangga, hidupnya lebih tentram daripada yang belum punya pendamping hidup. Lebih tentram itu. Permasalahan bisa ada yang tempat kita curhat, ya, tukar fikir, ya. Kita mencurahkan keluh kesah kita dalam dunia kerja kita. Ya. Kita pulang dari kantor, banyak masalah di kantor, kita cerita ke istri. Setidaknya beban kita akan terkurangi. Tapi yang belum punya istri, di kantor ada masalah, mau curhat ke siapa? Ke teman, teman juga lagi banyak masalah. Jadi kalau memiliki istri, beban hidup akan terasa ringan. Gitu ya. Merasakan sakinah, ketenangan, mawadah, tumbuh rasa cinta, warahmah dan kasih sayang.